Vanessa Audrey Anindya. Kalian bisa panggil aku Eca karena teman-teman aku rata-rata manggil aku juga Eca. Di sini aku mau ngejelasin tentang teori yang udah aku pilih nih. Jadi untuk teori yang pertama aku bakal ngejelasin tentang teori retorika, dan yang kedua aku bakal ngejelasin tentang teori disonansi kognitif. Oke, sebelum itu aku mau ngenalin temen aku yang menemani aku di video ini. Ini namanya Yuyu. Jadi, hai Yuyu. Nah, untuk materi pertama kita mulai aja ya. Yang pertama ada teori retorika. Teori retorika ini adalah ilmu yang mempelajari tentang bahasa atau simbol yang digunakan untuk mempengaruhi, meyakinkan, serta memanipulasi pendengar ataupun pembaca. Dalam teori retorika ini terdapat 3 elemen penting nih teman-teman. Apa aja itu? Yang pertama ada pembicara. Pembicara adalah orang yang menyampaikan pesan kepada khalayak banyak atau audiens. Yang kedua ada audiens. Audiens sendiri adalah orang yang menerima pesan tersebut. Yang ketiga ada pesan. Pesan ini adalah isi dari komunikasi retoris. Selain itu, teori retorika juga mempelajari berbagai teknik untuk mempengaruhi khalayak atau audiens. Yang pertama ada etos. Etos sendiri adalah strategi retoris yang melibatkan kemampuan atau kredibilitas si pembicara. Yang kedua ada patos. Patos sendiri adalah strategi retoris yang digunakan untuk mempengaruhi emosi serta perasaan audiens. Yang ketiga ada logos. Logos sendiri adalah strategi retoris yang berfokus pada logika serta argumen para audiens. Nah, di sini aku mau nyebutin masing-masing dari contohnya ya. Yang pertama ada etos. Contohnya itu adalah seorang dokter yang memberikan saran bagaimana cara menyembuhkan penyakit tersebut. Misalnya, seperti Dr. Andi. Dr. Andi ini sudah bekerja selama 20 tahun sebagai dokter umum, dan dia tentunya akan membantu serta memberikan saran-saran bagaimana cara menyembuhkan penyakit dari pasien yang ia tangani. Nah, yang kedua ada patos. Seperti yang kita tahu, patos ini itu mempengaruhi perasaan kan. Nah, contohnya itu seperti penggalang dana nih teman-teman. Pastinya kita tuh bakal berpikir atau merasakan penderitaan orang-orang yang misalnya terkena bencana atau wabah penyakit, dan pastinya hati kita bakal tergerak untuk membantu mereka. Yang terakhir ada logos. Seperti yang kita tahu, logos sendiri itu berfokus pada logika kan. Nah, seperti contohnya itu pada iklan barang elektronik baik HP maupun yang lainnya. Seperti singkatnya aja nih, Andi lebih menyukai produk Apple daripada produk Samsung, tetapi Boni lebih menyukai produk Samsung daripada produk Apple. Nah, itu tuh tergantung argumen masing-masing deh teman-teman. Nah, untuk teori yang pertama udah aku jelasin ya di video ini. Kita lanjut ke materi kedua, yaitu disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu adalah ketidakcocokan yang muncul akibat ketidaksamaan pendapat atau pengetahuan antara satu dengan yang lainnya. Hal ini disebabkan karena pengetahuan kita dan pengetahuan orang tersebut berbeda, dan hal tersebut juga bisa terjadi karena ketidaklarasan kita tentang apa yang kita yakini dengan apa yang orang itu yakini. Jadi makanya terdapat perbedaan nih teman-teman. Disonansi kognitif ini tuh bisa terjadi dalam berbagai situasi. Contoh yang pertama yaitu ketika kita tuh berbeda keyakinan dengan orang tersebut. Contohnya tuh seperti seseorang sadar bahwa ramah lingkungan itu sangat penting banget bagi kesehatan dan kenyamanan orang lain, tetapi terkadang kita tuh masih menyepelekannya loh teman-teman. Misalnya seperti buang sampah sembarangan atau membuang bekas makanan atau sisa makanan dengan sembarangan. Tentu saja hal itu akan menyebabkan ketidaklarasan serta ketidaknyamanan bagi orang yang percaya bahwa ramah lingkungan itu akan membuat semua orang nyaman. Yang kedua, ketika seseorang menerima informasi baru yang bertentangan dengan apa yang udah diyakini. Nah, contohnya itu seperti seorang itu percaya kalau rokok itu menyebabkan penyakit yang berbahaya, teman-teman. Tetapi ada beberapa orang juga yang mengusul bahwa beberapa orang perokok itu bisa hidup sehat dan hidup dengan umur yang panjang. Yang ketiga adalah ketika seseorang menghadapi pilihan yang bertentangan atau sulit. Seperti contohnya orang yang ingin hidup sehat nih teman-teman, atau menjaga badannya tetap ideal, tetapi ia tetap makan junk food, makan berminyak, dan dengan porsi yang tidak sewajarnya. Nah, tentu saja disonansi kognitif itu bisa menimbulkan ketidaknyamanan dan tekanan psikologis teman-teman.
Bagaimana sih cara menanggulanginya? Oke, aku bakal sebutin satu-satu ya. Nah, yang pertama adalah mengubah serta meyakinkan orang tersebut untuk menyocokkan pola pikir mereka dengan informasi yang terbaru. Yang kedua, ada mencari informasi yang baru atau up to date untuk mendukung keyakinan yang ada. Yang ketiga adalah mencari konsistensi yang memperkuat keyakinan yang sudah ada dan mengabaikan semua informasi yang bertentangan dengan apa yang sudah ada, teman-teman. Nah, bagaimana nih teman-teman? Udah pada paham belum dengan dua materi yang aku sampaikan? Semoga informasi ini bisa berguna bagi khalayak banyak, dan aku mohon maaf jika banyak salah dan banyak tutur kata yang agak belibet sedikit ya, mohon dimaafkan karena manusia nggak ada yang sempurna. Terima kasih juga buat yang udah mendengarkan dan mau menyimak video ini. Sampai ketemu nanti.